Gue di Stadion Arsenal, gue lihat ini fans Spurs, ini fans Arsenal, cuman dijaga sama steward. Oke. Ini kosong. Di Belanda impossible. Pasti amprok Lu gitu. sampai Ajax, itu sampai kontainer misahin lu. Stratnya di Inggris itu besar sekali. Makanya fans Inggris itu ributnya kan di luar Inggris. Oke. Klubnya, timnasnya. Di Inggris nggak berani mereka. Strap itu hukuman maksudnya? Hukuman ya, sorry. Di Hukuman. setrap ya, di setrap kalau Straf. zaman SD ya. Straf zaman Belanda, Iya. bahasa Belanda ya. Iya, kalau kita bandel SD di setrap loh gitu ya. Iya, iya. Memang hukumannya berat. Berat. Sehingga orang bisa nggak berani, bertahun-tahun. Orang nggak berani. Karena orang pengen tetap dukung klubnya. Makanya kalau misalnya ada klub Inggris atau Inggris main di luar, Ya. fansnya itu seperti kayak Kayak anjing. Iya bener-bener biadab itu. Gue hidup udah 7 presiden. Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, Prabowo. Kelewatan ya Jokowi ya? Untuk telok kelewatan nggak Jokowi? SMA 1, wah kepala sekolahnya bagus nih, public speakingnya oke, lulusan luar negeri. Tapi gue lihat wakilnya. Agak dah. SMA 2, kepala sekolahnya tegas. Kayak pensiunan militer kayaknya ya. Tapi jogetnya jago. Tapi gue lihat wakilnya. Agak dah. SMA 3, kepala sekolahnya kayaknya berwibawa di kebapaan. Rambut udah mulai memutih. Wakilnya juga orang pinter nih. Profesor katanya. Gue pilih SMA 3. 16%. Udah nih. Oke, sekarang kita wawancara sama Coach Justin. Coach, sarjana ilmu politik, Coach lu ya. Iya. Kok ngambil politik? Gue suka aja. Gue dari dulu emang gue itu di keluarga itu emang lain dari yang lain. Iya. Contoh di keluarga nyokap bokap gue nggak ada yang suka bola. Satu pun nggak ada. Oke. Gue suka sendiri. Dan gue suka politik. Nggak ada yang suka juga. Jadi memang gue suka. Dan ini nggak di setting atau apa harus beda. Enggak. Memang dari diri gue sendiri suka. Itu kan ambil di Belanda ya. Di Belanda. Nah, senang sama politik tuh kan ngeliat politik Belanda apa ngeliat politik Indonesia? Sebenarnya lebih ke geopolitik sih. Oke. Lebih ke luar. Sebenarnya politik Belanda itu terlalu apa ya? Terlalu steril, terlalu rapih, terlalu SOP-nya jelas semua. Enggak, Jadi- jarang skandal jadi. Nyaris nggak ada skandal. Setelah gue kan di Belanda itu tahun 79 sampai 99. 99 ke sini, ya gue pantau politik lah. Akhirnya gue ambil keputusan enggak lah makanya gue salut. Lu harus sadar bahwa gue itu double minority, Oke. oke? Dari ras minoritas, dari agama minoritas. Oke. Dan gue tinggal di negara yang memang kesadaran demokrasinya itu belum besar, karena demokrasi ibarat baru-baru aja kan. Oh, maksudnya pas di Indonesia nih? Iya, pas di Oke, Indonesia. ya. Reformasi kan baru pelan-pelan, dan Ya. itu kan butuh waktu. Negara lain aja butuh 100 tahun, apalagi kita. Ya. Jadi itulah kenapa gue ambil keputusan untuk tidak terjun di dunia politik. Walaupun teman politik gue banyak sekarang. Tapi begitu lo lihat kondisi di Indonesia sama teori-teori yang dipelajarin, masuk nggak? Enggak.
Dulu apa ketendang. Bukan ketendang man ini mah dia. Ya. Enggak, emang agak ajaib sih di sini. Iya. Tapi ya it happens, dan itu bukan di Indonesia aja, itu di negara third world country itu banyak, di Afrika, di Amerika Latin itu hal kayak gini terjadi. Waktu di politik ini apa ininya? Kayak kalau kita nyebutnya program studinya atau spesialisasinya? Hubungan internasional kalau istilahnya di sini. Oke, hubungan internasional. Ya. Sama gue juga HI. Oke. Tapi di Depok. Ya, sama aja. Iya, sama aja ya. Iya, sama aja. Iya. Belanda itu pernah ngerasa ngejajah kita nggak sih? Iya dan tidak. Maksudnya? Jadi ada generasi yang merasa menjajah kita, ada generasi yang coba mengabaikan realita itu. Oke. Nah, tapi tambah lama, tambah kesini, dari let's say 30 tahun terakhir tambah kesini, dari atasan itu artinya keluarga raja, parlemen, dan lain-lain itu udah mulai paham bahwa kita harus mengakui bahwa kita di Indonesia itu menjajah. Oke. Mungkin eranya beda ya, jadi bukan 1600 ke sini, tapi lebih tahun akhir abad 19, jadi 1800, akhir 1800 pada saat VOC bangkrut, baru diambil alih oleh pemerintah Belanda, baru di situ era penjajahan. Kalau orang bilang 1600, enggak, 1600 itu masih zaman VOC, itu lebih ke trading. Bisnis itu ya? Itu bisnis, karena contoh Dandas bikin jalan dari di Jawa Tengah itu sampai Anyar Panarukan itu. Ya. Nah, itu dia bayar. Bayar orang untuk melakukan pekerjaan itu. Cuman duitnya nggak ke buruh numpang lewat di raja-raja lokal. Berarti dari zaman dulu dong kita begitu ya? Dari zaman dulu. Jadi bukan, kalau dibilang menjajah, mungkin ada sedikit menjajah, tapi lebih ke trading. Oke. Gue pengen bikin jalanan nih. Kalian ada itu nggak? Buruh? Oh ada. Silakan, berapa harganya? Deal duit, dibayar. Jadilah itu jalanan. Sama kayak apa ya namanya, kultur stelsel itu. Kultur stelsel. Oh itu di sini juga namanya kultur stelsel. Iya, namanya kultur itu stelsel. Belanda itu kultur stelsel. Itu bisnis ya, dia buka. Itu bisnis. Iya, itu bisnis. Memang ada bisnis, mungkin ada pemaksaan sedikit lah. Tapi yang benar-benar menjajah itu akhir 1890-an. Waktu di take over sama si pemerintah. Ya, itu baru menjajah. Berarti sebelumnya itu belum ada tentara ya? Ya ada tentara, tapi kan tentara sewaan. Jadi mereka rekrut tentara dari sini, bukan tentara dari Belanda. Yang disebut Kenil dan lain-lain kan. Oh, ya. Tapi akhirnya menyadari bahwa memang pernah menjajah. Oh iya. Mereka dulu kan mereka nggak mengakui 17 Agustus. Yang mereka mengakui adalah Desember 1949. Pada saat konferensi Meja Bundar apa bukan? Setelah itu kan. Iya. Nah, mereka kan dipaksa Amerika. Amerika punya Marshall Plan kan. Ya. Marshall Plan kan diberikan untuk negara-negara yang menjadi korban Perang Dunia Kedua untuk membangun kan. Ya. Nah, akhirnya Amerika lihat, kalian nggak bisa dengan duit ini menjajah Indonesia, kembali menjajah. Jadi, lu harus membiarkan Indonesia merdeka atau kita cut plan-nya. Nah, di bulan Desember, Renville kalau nggak salah. Perjanjian Renville. Ya, perjanjian Renville. Di situlah ya Indonesia dilepas, kecuali Papua. Itu kan baru tahun 65-an dilepas. Ya. Nah, disitulah mereka mengakui bahwa karena setelah Soekarno memproklamir merdeka 17 Agustus kan banyak orang Indonesia nggak tahu. Ya. Karena komunikasi masih sangat rendah kan. Ya. Dan perlahan mereka tahu antara 45 sampai 49 ini kan masih perang. Ya. Sekutu datang lagi kan. Ya, yang ke Surabaya itu ya. Dan akhirnya mereka mengakui setelah berapa tahun, oh ya, kita mengakui bahwa Indonesia merdeka 17 Agustus. Gitu. Ya. Dan akhirnya minta maaf. Bahkan ada beberapa janda yang dulu sempat dibantai lah keluarganya di Jawa Barat kalau nggak salah, itu diberi kompensasi.
diberi dana sama pemerintah Belanda. Ya. Dan itu dilakukan baru-baru ini maksudnya? Atau pada saat-saat 10-20 tahun terakhir. Oh, ya. Jadi ada gesture itu ada. Ini sekali lagi kalau gue ingat ya, ada kompensasi lah. Oh, oke. Ya. Nah ini di Belanda juga dipelajari nih, di politik ini, di jurusan politik ini. Iya. Oh, jadi secara akademis sebenarnya mereka udah ngakuin ya bahwa ada praktek-praktek penjajahan. Iya, kalau itu ya kan, yang dijajah bukan Indonesia aja, Suriname, terus Nederlands Antillen. Oh, banyak kok saat itu ya. Cuman 3 itu aja sih. Tapi kayak katanya Belanda juga dijajah Perancis. Perancis, Spanyol. Perancis kan zamannya Napoleon. Oke. Sebelumnya kan dijajah Spanyol. Oh. Disitulah dari Spanyol lahir kerajaan. Makanya kalau di lagu kebangsaan Belanda Wilhelmus itu ada istilah kita mengagumin kerajaan Spanyol. Di lagu kebangsaannya nyebut nama Spanyol. Kita keturunan darah Jerman. Wilhelmus van Nassau, ben ik van Duitsenbloed. Kita keturunan darah Jerman. Vaderland getrouw, blijf ik tot in de dood. Koning van Hispania, Hispania. Spanyol disebut Hispania. Mengakui bahwa kerajaan itu dari Spanyol, dijajah Spanyol. Darah Jerman. Darah Jerman. Tapi katanya juga agak musuhan ya Belanda sama Jerman secara etnis gitu misalnya ada. Iya. Itu dari Perang Dunia Pertama Kedua. Jadi kalau lu pernah tinggal di Eropa kayak gue 20 tahun, orang Jerman itu paling nggak disukai. Belagu gitu. Belagu, arogan, keluar. Jadi bukan hanya Jerman Inggris, tapi Jerman Belanda juga, Jerman Perancis. Jadi Jerman paling nggak disukai lah. Itu merepetnya kan ke bola. Jadi kalau bola dulu lebih ke dulu tahun 80-90 kalau sana Belanda dan Belanda sering kalah lawan Jerman. Wah itu mobil-mobil Jerman habis itu yang ada di Belanda. Oh, memang ada sentimen. Iya. Karena mungkin ngerasa darah Arya gitu sih Jerman. Iya. Tapi tambah lama tambah kesini tambah berkurang. Oh. Kayak gue dulu, gue nggak mau pakai Adidas dulu. Karena Jerman. Karena Jerman. Gue Nike terus. Kalau lama-lama nggak ada urusannya lah. Pakai Adidas juga. Tapi keren-keren sih Adidas sih. Iya. Ininya model-modelnya. Iya. Nggak, gue pikir ngapain gue promoin Nike nggak dibayar Nike juga. Iya kan? Tapi darah Belanda ada memang. Ada. Koci ini. Ada. Bokap orang Belanda. Nggak orang mix lah. Oke. Nah ke Belanda itu dalam rangka? Ya pindah aja. Sebenarnya ya sebagai mayoritas darah Chinese kan kita itu dulu di sini bisa dibilang didiskriminasi ya. Tahun 70-80-an lah. Ya masih kental kan. Nah itulah salah satu alasan. Masih nggak boleh pakai nama Chinese ya, harus ganti nama Indonesia. Kalau itu sih gue nggak permasalahkan itu, karena tujuannya lebih untuk mingle kan. Tapi lebih ya lu kalau Chinese lebih dikerjain lah, lebih sering dikerjain dulu kalau cerita denger dari keluarga gue lah. Tapi lu ngerasain nggak sebagai orang Chinese? Gue terlalu kecil lah waktu pindah kan umur 12, jadi gue nggak begitu ngerasa. Tapi denger cerita-cerita aja. Nah pindah ke sana memang udah ada itu juga, udah ada keluarga di sana. Ada. Ya, bokap ngapain akhirnya di sana? Ya kerja. Nyokap punya salon juga. Oh iya. Nyokap di Surabaya udah berbisnis. Oke. Gitu. Maksudnya datang ke sana dengan sekeluarga. Iya. Ada kakak adik yang ke sana? Gua ada satu adik. Berarti lumayan nekat. Nekat. Jadi gue itu di sana itu zero bahasa Belanda. Nol, nggak ngerti sama. Masuk ke sekolah, kan gue lahir di Surabaya, besar di Surabaya. Naik kelas 5, naik kelas 6. Nah, pas di sana setahun belajar bahasa, tapi juga matematika kayak gitu, yang standar-standar lah. Sama belajar bahasa. Nah, gue beruntung bisa main bola. Oh, dari kecil? Dari kecil. Karena gue bisa main bola, temen gue gampang, lebih cepat dapet temen. Karena kalau lu bisa main bola. Jadi sebulan 2 bulan kan gabung ke SSB, terus wah udah lebih gampang lah. Itu keuntungan gue di situ, gue bisa main bola.
Emang di Surabaya main bola? Enggak. Dah. Setahun terakhir, mungkin setahun sempat sebelum kelas 5 lah. Sempat main bola-bola, ya anak bola-bola SD lah. Iya. Gitu. Tapi zaman-zaman itu anak-anak kecil suka bola memang cuma main-main aja kan? Iya, main-main aja. Belum melihat Belum sosok serius. pengen jadi siapa gitu. Iya. Itu zaman-zaman PSSI, Iswadi Idris gitu-gitu. Gue nggak tahu dulu. Nggak tahu malah. Gue terlalu kecil. Jadi main ke sana main bola jadi lebih gampang dapat Iya. pergaulannya gitu. Iya. Karena di sana itu bola itu bener-bener kayak agama. Kayak agama lah gitu ya. Dan masing-masing ini di mana Di Utrecht. Utrecht. Iya. Berarti fans FC Utrecht. FC Utrecht. Iya. Dia pernah champion nggak sih Utrecht? Enggak. Kalau ngefans di sana kan nggak ngelihat trofi kayak di sini. Di sini kalau ngefans harus punya trofi ini, trofi itu, stupid kan. Ngefans itu kan hubungan emosional. Emosional ya. Kalau orang bilang, kenapa lu tinggal di Jakarta nggak ngefans sama Persija? Gue nggak ada hubungan emosional sama Persija. Bahkan gue lahir di Surabaya nggak ada juga dengan Persebaya. Gimana mau ngefans? Gue besar di Utrecht, 20 tahun di Utrecht, belajar bola di Utrecht. Ya gue ngefans FC Utrecht. Bahwa Utrecht pas-pasan ya memang begitu. Bukan berarti kita nggak dukung kan? Iya. Stupid lah, Indonesia ini lu dukung hanya tim yang trofinya banyak. Harus ada emosional ya kalau Iya ngefans dong. itu ya. Iya. Dengan segala pertimbangan kenapa Dengan jadi gue bertahun-tahun ke stadion, nggak pernah gereja gue di stadion. Iya kan? Gimana emang realitanya begitu? jadi memang fans Utrecht memang apa sih yang bikin kedekatan emosional sama sebuah klub selain tinggal di situ ya? Ya kalau lu tinggal di situ, karena gue besar di negara yang budaya sepak bola sangat kuat. Oke. Jadi kebetulan gue tinggal di Utrecht, di mana punya klub bola, di situ lu dukung. Karena temen-temen lu itu juga ada berapa yang main di Utrecht, FC Utrecht Youth. Oke. Jadi ini otomatis saja. Lu nggak mungkin tinggal di Utrecht tiap minggu lu ke Ajax, ke Amsterdam nonton, ya kan? Ya. Jadi lu ke Utrecht aja, ya lu dukung. Nah ini turun-menurun. Ya, dan militan pastinya ya. Militan, walaupun nggak ada prestasinya, nggak ada trofinya, tapi tetap dukung. Kalau misalnya kalah, tetap ada misu-misunya nggak fans? Pasti. Tapi ya sudah, oke lah. Habis itu move on. Karena memang lu lama-lama kan nggak expect lagi, emang tim kita segini doang. Udah bisa berdamai lah dengan Udah bisa prestasinya. berdamai dengan realita. Iya. Sampai sekarang. Tapi masih ngikutin Utrecht sekarang? Masih. Dua kalau pulang jadwalnya oke, gue nonton. Ya segitu. Gue nggak bisa menjelaskan dalam apa. Kalau gue naik bis dari Central Station ke Galgenwaard, Stadion FC Utrecht, turun dari bis, ngelihat stadion, nggak bisa gue jelaskan betapa cintanya lu terhadap klub ini. Karena klub ini dari kecil, lu dari umur 12 udah nonton klub ini. Sampai sekarang umur 58 lu masih mencintai. Nggak bisa gue jelaskan, orang nggak akan paham. Iya. Mengerti nggak? Karena nggak ngalamin prosesnya. Berantem, diuber polisi, berantem sama fans-fans Ajax, tapi orang nggak ngalamin itu. Naik kereta ditimpukin batu. Ada juga kayak gitu. Wah, di sana jauh lebih sangar. Terakhir gue ke Arsenal, gue suka Arsenal juga. Ya. Arsenal sama Spurs, Tottenham Hotspur kan rival. Ya. Sama-sama North London, sama-sama North London. Ya. Gue di stadion Arsenal, gue lihat ini fans Spurs, ini fans Arsenal, cuman dijaga sama steward. Oke. Ini kosong. Di Belanda impossible. Pasti amprok. Lu gitu. sampai Ajax, itu sampai kontainer misahin lu. Di Belanda itu impossible kayak begini. Terus gue nonton di TV ada fans Spurs jalan kaki, di sini cuman polisi berapa polisi lah. Terus fans Arsenal jalan kaki. Di sana impossible gituan. Itu apa yang bisa bikin beda kayak begitu ya? Ini ya militansi si karena fansnya. strapnya di Inggris itu besar sekali. Makanya fans Inggris itu ributnya kan di luar Inggris. Klubnya, timnasnya. Di Inggris nggak berani mereka. Strap itu hukuman maksudnya? Hukuman ya, sorry.
Di setrap ya, di setrap kalau Straf. zaman SD ya. Straf zaman Belanda, Iya. bahasa Belanda ya. Iya, kalau kita bandel SD di setrap loh gitu ya. Iya, iya. Memang hukumannya berat. Berat. Sehingga orang bisa nggak berani, bertahun-tahun. Orang nggak berani. Karena orang pengen tetap dukung klubnya. Makanya kalau misalnya ada klub Inggris atau Inggris main di luar, Ya. fansnya itu seperti kayak Kayak anjing. Iya bener-bener biadab itu. Fans Inggris itu paling biadab. Kalau main di luar. Mau klub kecil, mau klub besar. Pokoknya mereka main di luar, they don't care. Ya kayak contoh sekarang Crystal Palace itu klub apa? Itu klub dari London kan? Iya. Tapi pernah juara nggak sih dia? Enggak. Mereka main di Eropa kan? Jadi mereka ikut European League kan? Jadi mereka keluar kalau main di klub-klub yang kecil juga selalu ribut. Nggak mungkin nggak. Pasti ribut. Kan sebelum ke stadion ke pusat kota dulu, ke kafe, bar, mabok-mabokan, ketemu orang ini ngoceh-ngoceh udah timpuk-timpukan. Karena di dalam negeri dia nggak bisa kayak begitu. Dalam negeri nggak bisa. Karena strapnya Iya. ketat. Iya. Strapnya terlalu Strapnya ketat. Jadi pasti sama lah ya kondisinya sama kita sebenarnya ya. sama. Nah tapi gimana kok bisa ya jadi ngomongin bola. Ini terakhir ya. Makanya gue nggak heran rivalitas antara Persib dan Persija itu harus dipertahankan. Oke. Karena itu yang membuat sepak bola lebih. Tapi Nah. tindakan anarkis itu bisa diredam. Nah, itu tugas pengurus fans klub masing-masing. Oh di sana Tapi juga. iya, rivalitas tetap harus ada. Supaya apinya tetap Supaya memantik apinya tetap membara. Iya, betul. Ya, ini terakhir pertanyaan tentang bola deh. Gimana caranya si pengurus fansnya ini itu bisa sedemikian didengar lah sama fansnya supaya nggak anarkisnya ya. Ya tergantung otoritasnya. Gue melihat kadang-kadang apa ya, fans bola itu kan cukup besar ya. Jadi ada yang dengerin, ada yang enggak. Dan yang nggak mau dengerin, yang anarkis ini yang merusak nama fans. Padahal di atas itu harusnya akur-akur aja, nggak ada masalah. Dan setahu gue di sini juga. Jadi pengurus fans Jackmania sama Boboto itu kayaknya oke-oke aja kok. Tapi Justru yang di bawahnya ya. Ke bawah ini agak susah diatur. Iya tapi memang bola Tapi ya. Gitu. oke lah, ini bola. Cuman jangan anarkis aja lah. Kalau di sini kan parah sampai berapa orang meninggal kan. Iya. Nggak separah itu sih. Oh kalau di sana nggak separah itu. Ada 1-2 kali meninggal tapi jarang. Oh iya. Tapi tetap bisa jaga rivalitas terjaga, Iya. api tetap membara. Iya, Jadi iya, kalau iya. setiap ada pertandingan tuh Iya. ada emosional yang pengen ikut ke sana gitu ya. Ngoceh-ngoceh di sosmed aja lah masih oke lah. Jangan terlalu itu. Jangan di tempat beneran. Bully-bully di sosmed aja. Iya. Nah, lu balik ke sini karena apa? Karena gue merasa gue nggak begitu happy di sana untuk tinggal terus. Beda sama adik gue. Kan udah 20 tahun. Iya. Gue merasa body gue itu di Belanda, pikiran gue itu nggak di Belanda. Oke. Jadi I have to make the decision kan. Kan yang penting sekarang kita belum nikah, belum punya anak, artinya nggak ada tanggung jawab kan. Iya. Gue bilang ke teman-teman gue, nyokap gue, ada yang mendukung, ada yang enggak. Nyokap gue cuma bilang, ya kalau lu nggak berhasil, lu bisa balik lagi kan. Tapi ini kan masalah harga diri juga. Iya. Masih kita udah pindah, terus kita balik lagi. Iya. Walaupun possibility itu ada. Iya. Akhirnya gue balik ke sini. Maksudnya proposal ke nyokap tuh apa? Lu mau ngapain di Indonesia? Gue nggak tahu. Pokoknya gue mau pindah aja. Dan emang beneran belum tahu mau ngapain? Nggak tahu. Bener-bener zero blank. Gue bawa 2 koper $1.000. $1.000 waktu itu tahun 99, gue bisa survive 2 bulan. Oke. Itu aja. Itu kemana? Jakarta apa Surabaya? Jakarta. Gue nggak mau terlalu dekat sama keluarga lah. Gue bukan orang yang dekat sama keluarga. Di Jakarta ada siapa? Ada sepupu gue satu. Oke. Tapi gue sebulan doang di situ, habis itu gue kos-kosan. Oke. Nah ngapain tuh lo pertama di situ, Koci? Waktu gue datang, gue adaptasi dulu lah. Iya. Dengan panasnya, dengan ini. Yeah. Makanya gue sebulan dulu tinggal di saudara gue kan. Iya. Tapi kan gue nggak bisa, gue harus tinggal sendiri. Akhirnya gue cari kos-kosan ini. Karena gue dapat kerjaan di
Nggak Developer. boleh sponsornya. Nggak apa-apa, developer. Bukan pabrik kertas. Oh, pabrik kertas. Iya. Pinudel dan itu pabriknya di Kerawang. Kok bisa dapat di situ? Lewat via lah. Oh, oke. Jadi apa? Sales Manager Eropa Barat. Karena gue bisa bahasa Inggris, Anjay. Belanda, Jerman. Eropa Barat Iya. langsung. Emang Iya. punya pengalaman sales? Gue punya pengalaman, justru gue hidupnya di sales. Banyak. Waktu di sana? Waktu di sana. Lo kelar tahun berapa sih sekolah? 8 Sekolah 90-an. 90-an ke atas lah ya. Iya, 90 ke atas. Nah, itu lo kerja tuh di situ. Iya, Bidangnya? sales. Jual apa? Any product, product, macam-macam. Oh. Jadi emang udah ada pengalaman sebagai salesman ya. Makanya kalau orang tanya, Coach lu lulusan political science nggak digunakan? Loh, nggak digunakan. Karena pada saat kita kuliah kan kita diajarkan berpikir, Iya. menganalisa, Iya. ya kan, mengatur, public speaking juga diajarin. Iya. Apalagi hubungan internasional, pikirnya tuh holistik gitu ya. Iya. Berbagai macam POV gitu ya. Iya. Dan itu berguna di sales. Itu berguna untuk gue ya. Jadi gue cari duitnya lebih, karena sales di Belanda itu lu dapat banyak bonus Dari penjualan. dari penjualan. Nah, gue kira di sini juga, ternyata enggak. Gaji doang ya. Ternyata di sini beda. Di sana kayak komisi gitu maksudnya. Kayak komisi. Lo Lu basic salary-nya rendah, Ah. komisinya gede. Nah, itu kan lebih tertantang kita ya. Iya. Jadi sampai target jual 10 lo dapat komisi sekian. Iya. Jual 20 dapat sekian gitu. Iya. Nah, di sini jual 100 nggak dapat. Waktu gue dulu di pabrik kertas itu. Kan gue cuma survive 1,5 tahun kan, karena gue nggak bisa kemana-mana dengan duit segini. Yang penting gue survive dulu lah. Oke. Ada kerjaan dulu kan. Akhirnya gue kan punya klien di Eropa. Akhirnya gue keluar, gue beli barang dari pabrik gue ini, terus gue jual Jual sendiri. sendiri. Iya. Bisa duitnya lebih gede. Dan jalan berapa lama itu? Beberapa tahun itu. Kenapa ditinggalin? Ya bosan. Gue itu dari dulu punya keyakinan bahwa gue bisa cari duit wherever I go. Pasti gue bisa, gampang lah gue cari duit. Jadi itulah kekurangan gue adalah gue nggak bisa nabung waktu itu. Oke. Karena gue merasa gue gampang, gue bisa cari duit kok. Jadi nggak perlu nabung, duit akan datang. Dan ini memang terbukti. Bagaimanapun caranya lo yakin bisa dapat duit? Iya. Dari bidang apapun? Bidang apapun, duit halal. Iya. Setengah halal, karena gue sempat jadi bandar judi. Itu setengah halal itu. Bandar judi gimana nih bandar Ya judi? orang main di gue, bola. Bola? Ya, bola. Lo ngebandarin jadinya? Gue bandarin. Seri berapa? 1,0 berapa yang gitu-gitu? Kan nggak ada komisi-komisi, kita makan komisi aja. Terus setahun gue jadi bandar. Itu tahun berapa ya? 2005, 2006 kayaknya. 2007, sempat lah. Semua pertandingan? Atau mungkin sebelumnya. Apa? Ya Liga Inggris. Liga Inggris doang? Oke. Setahun Jadi, tapi itu? Setahun. Melelahkan, karena lo harus nonton bola sampai subuh-subuh kan. Tapi Bandar pasti menang ya? Mayoritas ya. 70-80% Bandar menang. Pernah kalah nggak? Akhirnya kebobolan lo gitu? Nggak ada penjudi yang nggak pernah kalah. Lo berjudi nggak? Judi dulu. Oh. Dulu banget. Sekarang udah lama gue berhenti. Bandar aja deh gitu. Bener. Lebih make money. Iya. Oke, jadi sales keluar, jadi bandar kelar. Gue sambil ngopi. Silakan. Terus ngapain lagi setelah jadi BD lagi ini aja. Ya. BDJD. Terus gue kan jadi pelatih timnas futsal. Nah itu gimana? Itu gue Kok itu tiba-tiba diajak dari bandar Iya. sih jadi pelatih? Iya. Itu gue. Nah ini butuh penjelasan juga. Itu 2003 gue diajak sama almarhum Aji Masaid. Iya. Gue main bola sama dia by the way. Nah, sorry, ketemunya gimana? Di itu? sini. Iya bisa ketemu itu adalah karena Dia main di tim ekspat tim Itali, gue juga main di situ.
Oh, oke. Terus kenalin, ternyata dia besar di Belanda sama kayak gue, jadi klop lah. Oke. Terus dia masuk ke PSSI, suruh pegang futsal sama Agung Gumelar waktu itu, ketua PSSI. Dia ngajak gue. Gue main futsal kan dari tahun 79 ya. Udah ada di sana ya? Di sana udah ada. Udah ada di sana. Iya. Piala Dunia pertama atau kedua itu di Belanda. Pertama gue nggak salah itu di Belanda. Terus di sini kan baru 2000-an kan. 2000-an, ya. Jadi gue tahu futsal lah. Ya. Diajak masuk, terus gue 2004 gue balik, gue ambil lisensi kan dari KMVB. Terus jadi pelatih futsal, diajak masuk ke timnas futsal. Terus gue ngelatih 5 tahun, 2,5 tahun di Retek. Disitulah hidup gue agak lebih teratur lah. Iya. Lebih ada patternnya lah. Lebih sehat lah. Lebih sehat ya. Iya. Futsal kita lumayan berprestasi ya? Bagus, sekarang bagus. Baru juara SEA Games. Desember tahun lalu juara AFF. Januari ini tanggal 27 ini ikut Piala Asia. Main di sini Indonesia Arena. Itu enggak ini ya, enggak berbanding lurus. Tim futsalnya bagus, sepak bolanya bagus. Enggak gitu. Enggak ada korelasinya. Apa yang bikin? Karena waktu kecil orang lebih memilih futsal atau sepak bola. Kalau dari kecil, semua anak kecil kalau di luar ya, itu main futsal. Oke. Main futsal, terus tambah gede mereka pilih ke bola, ada yang ke futsal sendiri. Enggak, maksudnya negaranya, kalau punya tim futsal bagus, harusnya bisa punya tim bola bagus. Enggak juga. Kayak Jerman nggak punya tim futsalnya jelek. Spanyol bagus, Brazil bagus, Argentina bagus, Italia lumayan bagus, Rusia bagus, Inggris enggak, Belanda so-so, Jerman enggak. Apa yang bikin kayak begitu ya? Ya pilihan orang aja, dan itunya apa namanya, Football Association-nya mau invest di futsal atau enggak. Gitu. Jadi otomatis nggak orang yang jago bola jago futsal? Pemain? Enggak juga. Beda juga memang secara teknik beda. Ya. Gue itu pernah waktu gue ngelatih timnas, awal-awal ada teman dari Medan telepon, coach gue ada 2 pemain, oke datang, tes, gue bilang ini gue ambil, ini nggak gue ambil, yang nggak gue ambil itu tahu namanya siapa? Riko Simanjuntak, main bola. Akhirnya gue bilang sama Riko, lu lebih cocok di bola, Riko. Oh, ini masih muda nih Pak. Masih muda. Oke. Lu lebih cocok di bola. Dan akhirnya dia ke bola sampai pemain timnas kan. Timnas ya. Yang ini Syahidan akhirnya main di timnas futsal bertahun-tahun. Yang bikin bedanya apa? Lu bisa lihat apa ya? Kontrol bolanya, terus dribblingnya beda lah. Futsal kan fisik sih dua-dua butuh fisik kuat ya. Tapi futsal kan ruangnya kecil, jadi lu harus lebih teliti. Gitu. Nggak ada out lagi? Ada out nggak sih? Ada. Out gawang ya? Nggak ada garisnya. Ada garisnya? Ada. Oh iya. Jadi memang secara teknik pun beda. Jadi nggak otomatis orang bisa. Kayak misal lo udah pensiun di bola, lo ke futsalnya bakal jago gitu. Kayak dulu di Brazil tuh ada namanya Falcao, itu pemain futsal terbaik di dunia. Sempat main bola setahun kok nggak salah. Setahun 2 tahun balik lagi ke futsal. Falcao itu? Iya. Oh, itu dari futsal ke bola? Iya. Nggak berhasil? Nggak berhasil, balik lagi kan. Falcao itu bertahun-tahun pemain terbaik dunia. Di futsal. Udah enggak kayak sekarang tenis sama padel berarti. Nggak otomatis orang yang jago tenis bisa main padel. Lu juga buka coach padel. Udah jadi? Udah beroperasi? Yang di Dharma Wangsa sudah jadi, yang di Cilandak akhir bulan. Awal Februari. Cilandak di mana ya, Coach? Di depannya MRT Fatmawati ada gereja, samping itu masuk ke situ. 100 meter dari situ. Berapa lapangan? 3. Yang di Dharma Wangsa juga? 3. Ya. Dharma Wangsa sebelah mana? Dharma Wangsa 10 yang ke arah Fatmawati. Oh, ke arah Fatmawati. Ya. Namanya Coach Padel dua-duanya? Ya. Coach Padel Dharma Wangsa, Coach Padel Cilandak. Anjay. Gue punya lapangan bola juga.
Kochi Soccer Field di Depok. Lapangan bola bener full, bukan mini soccer. Satu mini soccer, satu lapangan bola. Bumi Di Wiyata. Bumi Wiyata, betul. Di hotelnya? Di hotelnya. Wah, hotel itu gede tanahnya. Iya, itu hotel pertama di Depok kayaknya itu. Iya. Gede, iya. Oh, di situ. Iya. Bahkan gue ditawarin untuk buka lapangan padel situ. Tapi gue nggak berani karena nggak ada lapangan padel di Depok. Pertanyaan gue kan kalau nggak ada kenapa orang nggak bikin? Kenapa harus gue yang bikin? Jangan-jangan pasarnya nggak ada ya? Iya makanya Iya, gue iya. bikin tar aja kalau udah rame. Iya. Nah, padahal lagi turun. Enggak juga. Saya bilang lagi tuh enggak. Iya, kalau gue lihat dari sekarang Enggak. lebih mudah cari lapangan. Lebih mudah, tapi Iya. bukan berarti turun kan? Karena jumlahnya kan lebih banyak. Dulu kan terbatas. Tapi sekarang udah cukup imbang lah. I mean, gue tuh baru buka untuk publik Iya. itu 5 Januari. Iya. Kan baru 10-12 hari yang lalu. Iya. Malam itu praktis hampir penuh. Semua lapangan. Iya. Oh. Cuman siang, pagi udah lumayan. Siang mah agak kurang. Makanya siang kita mau buat kursus kan. Nah, ada dan- coaching-coaching gitu. Iya, karena banyak yang tempat lain juga sama. Tapi artinya lu baru buka ya udah lumayan lah. Ya, Masih lumayan lah maksud gue. iya, tapi adalah jam-jam kosong siang itu ya. Pasti ada. Ya, jadi dibanding dulu kan Bandung full terus. full, Iya, bahkan iya, kita iya, kayak iya, antri iya. sebulan Iya. untuk dapetin. Enggak, itu tempat. sebenarnya tahun lalu ya. Iya. Betul. Sekarang Masih oke kok. orangnya masih banyak yang mau main. Masih banyak. Cuman karena lapangan banyak. Banyak. Seakan-akan turun Iya. peminat. Iya, Padahal enggak ya. padahal enggak, sama sekali enggak. Ah. Peminatnya juga tambah banyak kok. Bertambah juga peminatnya. Ini apa menurut lo yang bikin padel bisa jadi Oke. bisa. Karena ini olahraga, untuk gue itu olahraga hura-hura. Gue kalau main bola, Del, hari ini gue main bola, gue butuh 3 hari untuk recover. Kan seumur gue ya. Iya. Kan gue masih main bola tiap minggu. Oke. Gue main padel hari ini, kemarin gue main, nanti malam gue main lagi. Dan Sabtu gue bisa main lagi. Masih kuat, Masih kuat. Nggak begitu intensif. nggak melelahkan gitu. Nggak begitu melelahkan. Satu. Kedua, lu bisa main mix dengan cewek juga. Dengan tua muda semua main. Iya. Ketiga ya olahraga. Jadi main padel itu sebenarnya lebih fun. Fun ya, menyenangkan. Iya, Banyak menyenangkan. memang- banyak yang bilang ini olahraga menyenangkan. Iya. Jadi kalau orang udah kerja, stres, tapi udah main padel aja. Happy loh. Dengan temen-temen lu bisa nggak bisa, gampang belajarnya. Bener gampang. Secara teknis emang padel itu gampang. Gampang. Mukul Iya, Bisa masuk. gue kan backgroundnya tenis ya. Iya. Jadi memang masih kelihatan orang bilang lu main tenis banget. Ya karena background gue tenis. Kalau orang Indonesia kan backgroundnya baik badminton ya. ya. Itu pun juga bisa. Taufik Hidayat mah jago main padel. Yang nggak pernah olahraga. Main Gampang padel. belajarnya. Kayak bini gue tuh nggak pernah olahraga. Dan dia sekarang lagi mulai latihan padel. Lu bisa. Menyediakan coaching juga berarti di sana sekarang. Iya. Buat mulai orang- minggu depan kok nggak salah. Buat orang-orang yang baru Ya, bermain ya, padel. ya. Bahkan gue mau ambil coaching juga yang untuk lebih advance lah. Bukan untuk yang mulai. Untuk dapetin fun-nya, apakah kita harus bisa atau dari nggak bisa pun kita fun main padel? Iya. Dan nggak bisa pun fun. Walaupun bolanya kemana-mana, Iya, it's iya. okay. Iya. It's okay. Dan Enak. bener-bener semua main itu. Cowok, cewek, tua, muda itu main semua. Iya. Ya kan kita butuh olahraga ya? Iya. Harga juga udah pada turun kan sekarang. Iya. Ya masih ada yang mahal sih. Tapi gue ya punya gue nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah lah. Berapa sejam? Di gue 550. 550. Kan di Dharma Wangsa. Iya. Kalau di Cilandak 450 lebih murah. Oh, karena tempat ya. Iya, lokasi lah. Lokasi. Iya. Itu Tapi ada yang 700. iya. AC nggak? Ada yang AC. Ada yang AC enggak lah. Ini ada yang AC di situ. Untuk gue agak aneh, lu olahraga kok pakai AC. Iya. Ya agak stupid ini. Iya. Tapi ya sudah lah, itu pilihan orang. Pilihan orang. Iya. Ya cuma untuk nongkrongnya jadi enak. Untuk Iya. nongkrong Iya. mungkin Enggak, gue ada kafe untuk nongkrong yang ber-AC. di si. Tapi di area olahraganya nggak ber-AC. Oh. Ya lu harus keringetan dong.
Iya benar-benar. Kemarin Oke, kita main ada AC emang agak jonggol sih. Iya, makanya konsepnya agak aneh untuk gue. Kalau lo mau sediain tempat nongkrongnya, ya bikin aja satu ruangan gitu. Iya. Ya kayak gue sekarang ada kafe, ada AC-nya. Bisa ngerokok nggak? IQOS bisa. Ngerokok bener. Ngerokok nggak bisa ya? Banyak. Pengap. Udah kita coba berapa hari orang bisa ngerokok. Ternyata banyak yang komplain karena nggak kemana-mana udaranya. Asapnya. Asapnya Ya, ya. akhirnya kita larang. Udah free, nggak bisa ngerokok lah, smoking free di situ. Ya di luar lah. Di luar masih bisa. Ya. Berarti lo sekarang berbisnis olahraga, udah bisnis olahraga aja semua. Sebenarnya bisnis olahraga itu gue udah pernah lakukan tahun 2007. Gue jualan flooring futsal. Karena sebagai pelatih timnas lu nggak bisa hidup lu. Nah, Jadi terus gua ngehidupinnya waktu itu ngehidupinnya dengan berbisnis. Jualan flooring futsal. buat lantai ininya, karpetnya. Lantainya, ya. karpetnya. Itu berapa tahun gue jual? Itu gue berani klaim penjualan terbanyak dari flooring futsal itu dari gue di zaman itu. Ngambil dari? Ada pabrik partner gue di Surabaya. Oh, dalam negeri, lokal. Iya. Udah nggak kalah ini kualitas. Nggak kalah kualitas. Nggak kualitas, sama sekali nggak kalah. Oke. Iya. Karena biji plastiknya impor. Si bahan dasar si biji Bahan dasar, plastiknya iya, impor. Di sini di assemblingnya di sinilah gitu Iya, ya. iya. Iya. Apalagi bisnisnya selain olahraga ada nggak? Gue pernah punya cafe, sport cafe juga sih. Sport juga ya. Iya. Sekarang udah nggak? Sport enggak. Gue enggak bisnis retail. Ini sebenarnya retail juga kan, tapi kan kita kayak lapangan bola, kita jual apa? Kita kan jual jasa. Padahal kan jual jasa. Asumsi sebulan nggak ada yang main di situ, kan nggak ada yang basi. Nggak ada waste. Iya. Kalau lu buka restoran kayak gue punya cafe waktu itu, pada saat sepi lu ada waste. Lu harus buang. Iya, sayang kan? Iya. Nah, itu gua agak sulit untuk ngatur gitu. Kalau ini jauh lebih gampang ngaturnya. Lu pasang 2-3 orang cleaning sama admin udah selesai. Untuk jaga lapangan. Kan ya? semua lewat app. Iya. Oh, mesennya lewat app. Iya. Dan duit semua mau beli minuman segala semua pakai QRIS. Jadi apa yang lu kontrol? Kebersihan aja lu kontrol. Iya. Pengawasan udah dilakukan. Kamera. Iya. Jadi lebih enak sekarang. Iya. Jadi udah nggak mau bisnis yang lain, udah olahraga aja udah. Iya, ini passion aja kan. Ya bisnis lain, gue main saham contoh. Jadi apakah itu bisnis saham? Nyari uang sih, tapi mungkin bukan bisnis ya, tapi nyari uang. Nyari uang. Investasi nggak sih saham? Ada judi-judinya nggak sih menurut lo? Ada. Gue main yang gorengan, jadi nggak investasi untuk gue kelamaan. Jadi kalau lagi naik ya lo jual. Iya. Kalau lagi ada yang jeblok, lo ambil. Iya, Untung nggak? untung. Emang penjudi. Emang udah ada ini aja feelingnya. Kan gue bilang, gue itu gampang cari duit. Yang penting kan untuk gue halal. Iya. Gue nggak nipu orang, kayak ada satu yang dilaporin influencer yang merasa dirinya paling hebat. Iya. Yang punya McLaren dengan 12 warna. Anjay, McLaren lo warna apa gitu ya? Iya. Kalau gue kan main untuk diri gue sendiri, nggak ada yang gue tipu. Gitu. Tapi itu feeling gamblernya emang ada di saham ya? Pasti ada lah. Yang gorengan iya. Nggak mungkin, apalagi main IISG. Ya gue nggak, untuk gue IISG ini susah lah. Nah sekarang masih lo jalan ini? Masih. Tapi saham. Saham. Bukan ke rumah judi. Bukan, enggak. Iya. Enggak, gue nggak judi. Gue judi kalau gue keluar negeri. Gue ke Vegas. Gue sering ke Vegas, Las Vegas. Baru gue main kasino sana. Atau Singapura, gue main kasino sana. Atau ke Amsterdam, gue main kasino sana. Itu aja. Di luar, demi Tuhan, nggak ada. Bola-bola sama sekali nggak. Nggak tertarik juga. Judi bola juga udah nggak? Enggak. Udah lama nggak. Itu 15 tahun kali nggak. Kita bisa diatur sama bandar-bandar judi. Ini gue cerita kenapa gue berhenti mendadak. Jadi gue itu pada suatu saat gue main namanya Olympiakos. Olympiakos itu juara Yunani. Oke. Olympiakos ketemu tim papan tengah. Oke. Track recordnya kan kita riset dulu. Di rumah nggak pernah kalah Olympiakos. Oke. Yang lawannya ini away nggak pernah menang. Oke.
Main di kandang, gobloknya gue, Furnya nih agak mencurigakan 1/3/4. Artinya kalau menang 2 gol itu cuma dapat setengah. Ya. Harusnya ini Fur 2/4. Karena Olympiakos sangat perkasa, rank 1 di rumah, ketemu papan tengah yang nggak pernah menang away. Gue udah curiga ini gimana ya? Tak main 0-1. Kita masuk lagi. 0-2. Masuk lagi. 0-3. Masuk lagi. Boncos. Kalah 0-3. Boncosnya itu banyak. Nggak lama kemudian gue baca riset dari Interpol. Bahwa setiap tahun itu ada sekitar 400-an match yang berbau match fixing. Bahkan levelnya Champions League. Yang penyisian. Bukan yang di main tournament. Penyisian Champions League ada. Ternyata itu di negara-negara kayak Eropa Selatan sama Skandinavia sama Eropa Timur. Terutama divisi 2-3. Nah, salah satu ya ini. Habis itu gue pikir, gue mah dikerjain kok begini ya. Kalau main sama banda-banda besar ini. Iya. Jadi ternyata ada permainan yang cukup dahsyat lah. Termasuk Yunani situ. Akhirnya daripada gini, mending gue berhenti. Ngapain? Bola kita juga ada kayak gitu. Indikasi kayak gitu. Gue nggak ngikutin sepak bola Indonesia at all. Liga nggak ngikutin. Nggak ngikutin. Nggak pernah ngikutin. Untuk gue kurang menarik. Tapi kalau timnas ngikutin dong. Ngikut ya, hanya timnas. Jadi nggak tahu lah isu-isu. Nggak tahu gue. Mengenai Bener-bener gue nggak ngikutin. Jadi kalau ada timnas, ada pemain contoh kayak Beckham main. Ini siapa ini pemain? Beckham Putra. Ya. Oke. Ini kan gue nggak tahu, karena gue nggak ngikutin Persib. Oh, dia main di Persib, oke. Jadi gue pantau pada saat dia main di timnas. Oke. Track record dia di klubnya gue nggak tahu. Gitu. Ya. Jadi gue nggak sok tahu juga. Oh, Beckham pemain ini enggak. Gue nggak tahu. Dan penontonnya itu juga tahu kalau gue nggak nonton Liga 1 atau Super League namanya sekarang. Ya. Ya, jadi isu-isu sekitar itu cuma nggak terupdate ya. Nggak terupdate. Iya. Katanya sekarang traveling sama Pange bikin apa di traveling ini? Nggak. Traveling itu bukan kayak lu lihat di YouTube gitu, enggak. Pengalaman-pengalaman, gue kan sering traveling. Pange pun demikian. Jadi pengalaman yang kita hadapin lah pada saat traveling, kayak lu nyasar, ketemu apa, kok bisa ini begitu, kayak gitu-gitulah. Ketemu budaya yang berbeda. Bukan ngevlog traveling gitu, bukan? Enggak, bukan. Jadi ngomongin tentang traveling. Ngomongin tentang traveling. Tentang budaya luar lah. Kan ternyata banyak yang nggak tahu ya. Kayak, kan orang sering bilang, oh ini dari Eropa. Eropa itu Eropa mana? Eropa Selatan, Barat, Utara, Timur. Beda budaya. Bahkan di Belanda pun penduduk 17 juta. Ada yang namanya Randstad. Randstad itu 4 kota besar, Rotterdam, Den Haag, Amsterdam, Utrecht. Di area 1 itu mencakup 1/10 dari area Belanda, tapi penduduknya setengah dari Belanda. Itu pun mentalnya Randstad sama yang di utara bawah beda. Jadi bukan lu pukul satu rata orang Eropa semua sama, enggak, beda-beda. Nah, ini kita jelaskan. Kita jelaskan pengalaman kita seperti apa. Ramahnya juga beda. Ramahnya beda. Nipunya beda, bohongnya beda, harga beda, ini semua beda. Di mana banyak scam, banyak maling, di mana lu aman, nyaman. Kalau di Eropa yang paling ramah, aman, dan family friendly untuk ngajak liburan ke Belanda. Di Belanda emang? Iya, karena Belanda semua orang pertanyaan orang kan bertanya, kok orang Belanda bisa semua bahasa Inggris ya? Karena Belanda itu sadar dari dulu mereka ini negara kecil. Jadi kalau mereka ingin survive di luar, mereka harus ke Jerman bisa bahasa Jerman, ke Prancis bisa bahasa Prancis. Jadi keluarga ratu dulu zaman Beatrix, Juliana, sekarang Willem Alexander itu bisa berapa bahasa semua. Itulah kenapa banyak perusahaan Belanda yang sudah ratusan tahun survive. Contoh Shell, Heineken, Heineken itu Philips. Belanda itu. Oh, Philips. Heineken kan salah satu pabrik bir terbesar di dunia. Philips. Kan banyak sekali perusahaan-perusahaan itu bisa survive di dunia dari umur 100 tahun lebih. Karena mereka punya feeling untuk adaptasi. Nah, begitu pula kalau lu ke Belanda, sebagai orang yang belum pernah ke Eropa, ke Belanda,
Mereka itu sangat welcome terhadap turis. Dan semua orang Belanda bisa bahasa Inggris. Mau tukang sampah, mau apa, bisa bahasa Inggris. Kalau Prancis kurang ya Inggrisnya ya. So, Perancis itu negara besar. Mereka punya gunung, mereka punya pantai, mereka punya agrarium, mereka punya semuanya. Nggak butuh negara lain. Begitupun juga Jerman, begitupun juga Spanyol. Akhirnya orang-orang yang lebih bangga terhadap dirinya sendiri. Mereka negara maju, mereka menguasai dunia. Sejarahnya ya. Bahkan lu ke sana, lu harus bisa bahasa Perancis. Sekarang udah agak mendingan. Kayak lu dulu gue kalau ke Jepang, gue paling enak ke Jepang. Gak ada orang bisa bahasa Inggris. Sekarang 10 tahun terakhir udah oke. Tapi Jepang ramah-ramah orangnya. Ramah-ramah karena budayanya. Nah, Perancis songong-songong karena budayanya. Tapi sekarang mereka sadar bahwa kita harus terbuka terhadap turis karena membawa devisa kan. Iya. Nah, sekarang orang Perancis pun banyak yang bisa bahasa Inggris. Terutama di hotel, toko, restoran. Bisa bahasa Inggris semua. Dulu memang enggak. Kalau Inggris kayaknya cukup ramah kalau Inggris ya. Ramah. Orangnya ramah ya, lebih terbuka gitu ya. Ya. Lu tahu yang bikin gue tidak menyangka negara ini orangnya ramah, yang gue pikir ini agak snob, tau mana? Mana? Australia. Australia ramah. Pertama kali gue ke Australia, ternyata orang Australia itu ramah-ramah. Gue pikir snob lah, lebih snob daripada Inggris lah, lebih songong, rasis, bla bla. Ternyata enggak. Memang gue cuma ke Melbourne sama Sydney, tapi orang Australia itu ramah-ramah. Itu ya apa ya kalau si Perancis segala macam karena dulu ngerasa sebagai negara gede, negara penjajah. Betul. Dan mereka nggak butuh orang luar yang butuh mereka. Perancis itu sempat dari satu masa bahasa internasional itu Perancis ya, sebelum keganti sama Inggris katanya. Ya itu long time ago. Iya. Kan setengah dari Afrika mereka jajah. Asia juga, Vietnam dan lain-lain. Amerika Latin kayaknya nggak. Amerika Latin lebih Spanyol, Portugal. Ya. Jadi lu memang suka traveling, udah semua benua udah lo. Sebenarnya jujur ya, gue itu takut terbang. Serius, gue itu takut. Gue punya banyak fobia. Ruang kecil, laut, terbang, takut. Cuman semenjak gue di timnas futsal, gue harus terbang. Mau nggak mau. PSSI dulu nggak punya duit. Akhirnya kita nggak bikin event di lokal. Beda sekarang. Sekarang banyak event di Indonesia. Dulu kita harus keluar. Karena kita cuma bayar tiket. Hotel makanan dibayar sama tuan rumah kan. Iya. Jadi gue mau nggak mau harus terbang. Kedua, bini gue suka traveling. Kasian juga. Kan gue nggak punya anak. Jadi semua kemana berdua terus. Kasian juga dia. Dia mau nggak mau terbang. Makanya sampai sekarang kalau gue terbang duduknya di tengah. Atau di aisle. Nggak pernah deket jendela. Perasaan pengen nengok itu langsung deg-deg gitu ya. Nggak usah gitu. Gue sekarang tinggal di lantai berapa, ngeliat ke bawah aja dah. Darah gue udah naik ke atas. Keringetan tangan. Iya. Keringetan nggak, tapi darah aja naik kerasa. Gitu. Jadi selama di pesawat lu deg-degan terus dong, Coach? Nggak, gue buat tidur aja. Antimo 2 juga ada tidur sih emang. Iya. Gue buat tidur aja. Kalau ke New York kan 18 jam. Iya. Singapura. Dari Singapura ya. Iya. Itu kan gue tidur. Jadi lo memang kalau ada yang transit lo malah lebih menderita. Iya. Makanya gue jarang transit. Orang bilang, Coach naik, kan gue naik XQ. Iya. Naik Emirates aja. Gila lu dari sini udah ke Emirates, tunggu lagi berapa jam. Iya. Kan lebih murah. Enggak deh, mending gue agak malan dikit tapi langsung. Iya. Kan udah Singapura emang kemana-mana bisa langsung sekarang. Amerika udah ada langsung ya. Ya bener, kemana-mana bisa langsung. Ke Eropa juga udah langsung. Ke Eropa lagi, banyak destinasinya. Sering traveling tapi takut ketinggian. Iya, takut ketinggian. Fobia itu nggak ada penyebabnya, Coach ya. Tahu-tahu takut aja gitu. Tahu-tahu takut ya. Nggak ngerti. Kalau trauma kan katanya karena pernah mengalami. Iya. Jadi trauma. Iya. Kalau fobia emang kita nggak bisa jelasin ya. Takut kenapa lu gitu. Iya. Ya udah takut aja gitu. Gue itu kan pernah MRI scan ya. Scan lutut gue. Lutut gue udah rusak lah. Kalau di MRI scan kan lu masuk kayak tabung gitu. Iya. Wah, gue itu bener-bener nung trauma. gitu.
bener-bener stres berat waktu sebelum masuk ke situ gimana. Akhirnya sebelum masuk gue tutup mata, gue pikirin lapangan bola yang luas-luas. Tapi kan segini banget loh. Iya, tutup mata, bener-bener tutup mata. Tutup mata lu masuk, tutup terus. Bener-bener mikirin yang ruang yang luas-luas lah. Sampai selesai keluar baru. Menderita tuh Karir. Menderita, itu hampir stres 15 gue. menit kan kayak gituan ya. Setengah jam. Waduh, lama banget lo mau. Lama. Itu gue juga pernah. Ini deket banget masalahnya. Iya, deket banget. Lu masuk gitu. tabung kan begini kan? Iya, deket banget betul. Jadi pas di sini gue udah merem. Buset, setengah jam paling Jadi mikir yang indah-indah aja. Makanya lutut gue ini masih rusak. Dokter suruh scan lagi atau nggak usah deh. Gue taping aja gue. Iya, di ronsen aja kalau ada. Gitu. Iya. Coach, terima kasih sudah hadir di sini. Thank you. Ngobrolnya enak Thank banget nih. you. Tapi nggak bisa memang, pasti nyerempet ke bola. Iya, sedikit sih nggak apa-apa lah. Iya. Sehat selalu ya. Nanti kita main padel kan? Main lah. Anak-anak sini main padel. Iya, main. Ya, nanti kita hubungin kita main. Siap. Ya. Ya. Makasih ya Coach ya. Thank you. Oke, sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya.